Halo nakama, bersama saya di channel Anime Keren. Di tanggal 14 April nanti, kita akan melihat aksi dari Pilar Cinta dan Pilar Kabut di Art Desa Penampak Pedang. Nah, tidak ada salahnya kita mengetahui ceritanya terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan spoiler. Tapi, kali ini saya tidak membahas terkait Art Desa Penampak Pedang, melainkan saya akan membahas setelah Art Penampak Pedang usai. Namun, jika nakama tidak suka dengan spoiler, maka skip saja video ini. Tapi, jika tetap mau tahu ceritanya, tetap bersama saya hingga selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah bagusnya jika nakama bantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe bagi yang belum tekan subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar nakama menjadi orang yang pertama mendapatkan notif terkait video terbaru dari saya. Oh iya, jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Cekidot. Setelah mengalahkan iblis bulan atas 4 dan 5, pasukan pemburu iblis terus berlatih. Bahkan para pilar pun berlatih untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di sisi lain, berita tentang Nezuko menaklukkan cahaya matahari pun sampai di telinga Muzan. Ini membuat tekad Muzan untuk menjadi iblis yang berjalan di bawah sinar matahari pun semakin kuat. Dia lalu memerintahkan kepada Nakime untuk mencari keberadaan Nezuko. Nakime menggunakan kekuatannya berupa mata-mata masuk di markas pemburu iblis. Tujuannya adalah untuk mencari keberadaan Nezuko dan juga mencari tahu kondisi markas pemburu iblis. Nakime berkata bahwa sekitar 60% keberadaan pemburu iblis, tapi dia belum menemukan keberadaan Nezuko. Muzan terus meminta Nakime mencari keberadaan Nezuko. Berkat bantuan Nakime, Muzan pun muncul di markas pemburu iblis. Muzan langsung mendatangi kediaman Ubayashiki. Ubayashiki tidak terlihat terkejut, bahkan dirinya menyambut Muzan dengan baik. Dia berkata, "Akhirnya kau datang ke rumahku tepat di hadapanku. Iblis yang telah dicari oleh keluargaku, para pemburu iblis selama ribuan tahun." Dia meminta Amane untuk mengatakan bagaimana bentuk Muzan itu. Karena kita tahu, tubuh Ubayashiki dimakan oleh kutukan sehingga dia tidak bisa melihat. Singkat cerita, Muzan pun hendak membunuh Ubayashiki. Kabar itu pun sampai ke telinga para pilar. Para pilar pun bergegas menuju kediaman Ubayashiki. Begitupun dengan Tanjiro. Sebenarnya, Ubayashiki sudah memprediksi hal ini akan terjadi, makanya dia sudah menyiapkan sebuah jebakan dan dirinya menjadi umpan. Dia rela mengorbankan dirinya agar bisa membunuh Muzan. Akhirnya ledakan pun terjadi. Boom! Itu tandanya rencana telah berjalan. Para pilar harus bergegas menuju ke tempat tersebut. Dari ledakan tersebut membuat tubuh Muzan hancur, tapi tidak sampai di situ saja. Muzan kembali pulih dengan sangat cepat. Di waktu yang sama, Muzan juga dikelilingi oleh jurus darah iblis berupa bola-bola daging. Ini membuat Muzan sedikit terkejut. Tiba-tiba, bola-bola daging tersebut berubah menjadi tombak bercabang yang kemudian menusuk tubuh Muzan. Ini benar-benar membuat Muzan bingung siapa yang melakukan hal ini. Secara tiba-tiba, Tamayo muncul tepat di hadapan Muzan. Muzan kembali terlihat terkejut. Tombak-tombak yang menembus tubuh Muzan mengandung obat yang dapat merubah iblis menjadi manusia. Ini membuat Muzan murka terhadap Tamayo. Muzan langsung menyerang salah satu bola mata Tamayo. Akan tetapi, Tamayo tetap menahan Muzan agar dia tidak bisa bergerak. Tamayo ingin mengorbankan dirinya, dan dia berniat mati bersama dengan Muzan. Himejima pun muncul tepat di mana Muzan ditahan. Tamayo meminta Himejima segera menyerang Muzan. Boom! Himejima berhasil mendaratkan serangannya tepat di kepala Muzan, yang membuat kepala Muzan hancur. Tapi sayang, kepala Muzan kembali pulih dengan sangat cepat. Himejima kembali hendak melancarkan serangannya, akan tetapi Muzan juga melancarkan serangannya dengan jurus darah hitam rantai duri. Himejima membalas serangan tersebut dengan jurus ketiga, napas bentuk pantulan berapi. Himejima berhasil menangkis serangan Muzan. Para pilar pun akhirnya sampai di medan pertempuran. Di sana juga terlihat Tanjiro. Para pilar terkejut melihat Muzan sedangkan Tanjiro terlihat sangat marah. Para pilar pun masing-masing melancarkan serangannya. Muchiro dengan jurus napas kabut bentuk keempat,
Shinobu dengan jurus napas serangga tarian kupu-kupu, Iguro dengan jurus napas ular bentuk pertama, Mitsurikan Logi dengan jurus napas cinta bentuk kelima, Tomioka dengan jurus napas air bentuk ketiga, dan Sanime dengan jurus napas angin bentuk ketujuh, serta Tanjiro dengan jurus tarian Dewa Api tombak bunga matahari. Mereka semua menyerang secara bersamaan, akan tetapi Muzan dan para pilat serta Tanjiro berpindah ke sebuah ruangan. Ini membuat para pilat dan Tanjiro terkejut bagaimana ini bisa terjadi. Ternyata ini berkat jurus dari iblis milik Nakime yang dapat menciptakan sebuah ruangan yang dapat dikendalikan sesuka hatinya. Ini sama saat Tanjiro berhadapan dengan Yogai, di mana dengan jurus darah iblisnya dia dapat mengendalikan ruangan. Nakime pun memisahkan para pilat dan Tanjiro. Pertarungan sengit akan segera terjadi. Nah, bagaimana nasib Tamayo yang terpisah dari para pilar? Dan bagaimana nasib para pilar? Apa yang menunggu mereka di sana? Untuk itu terus saksikan video saya selanjutnya. Oke, itulah sedikit mengenai lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba tentang Ubayashiki mati. Muzan muncul di markas pemburu iblis. Terima kasih telah menonton di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga loncengnya ya. And see you next time.